Bisa jadi di antara kita yang sekarang duduk besok saling kejar mengejar di antara kita karena ada hak-hak adamiyah yang belum kita selesaikan. Dan hak adamiyah itu bukan hanya materi, tapi iman, Islam dan ihsan itu sendiri. Balighu anni walau ayah, sampaikan yang datang dariku walau satu ayat. Lebih baik satu ayat dari satu Al-Quran tapi tidak ada manfaatnya. Duduk suatu golonganku atau bagian dariku atau umatku, mereka itu yang hanya untuk mikir dirinya, iman dirinya, sadar dirinya, kaya dirinya, alim dirinya, sementara dia membiarkan terlantar masyarakat tidak kenal Allah, masyarakat terlantar, ekonomi hancur. Mereka itu bukan daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidi adrikni ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal aulada wal amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu wan najah wassalam ya man bihi qad urifal khalaqu laula kama khuliqatil khalaiq min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Mahmud ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in wa minka yashfa ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin al-hadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabb ya rabbana yasir ibtawahdina qurriba alifainana ya rabbana qurriba alifainana ya rabbana qurriba alifainana ya rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Ma'alib Salawat Aidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an Mbah Mukarramah
Mbah Nyai radhiyallahu anha. Al-Mukarramin, para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah, Al-Mukarramin, para bapak ibu Khotimul Wahidiyah tingkat pusat, provinsi, DIY dan DKI, kabupaten dan kota, kecamatan-kecamatan dan desa, serta imam jamaah yang hadir. Al-Mukarramin, para bapak alim ulama, yang terhormat pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri, yang terhormat para bapak ibu tamu undangan, yang terhormat para mujahidin wal mujahidat, anak-anakku remaja, kanak-kanak yang saya cintai, panitia penyelenggara dan protokol yang saya taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur hadrat Allah SWT, di mana di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita bisa menyelenggarakan Mujahadah Kubro gelombang yang kelima, yaitu gelombang yang terakhir yang dipandegani oleh kaum bapak. Ya, mudah-mudahan Mujahadah Kubro yang terakhir ini betul-betul diterima oleh Allah SWT, menjadi Mujahadah Kubro yang husnul khotimah, yang diberi barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghaus hadza zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluku bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga Mujahadah Kubro terakhir ini betul-betul diberi kemanfaatan, kemaslahatan, barokah yang sebenarnya, hingga dijadikan sebab oleh Allah SWT dibuka hati kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga, umat masyarakat dan bangsa Indonesia, bahkan dunia, hingga mereka berbondong-bondong kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tak lupa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya. Untuk itu saya dapat berdoa jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah.
waj'alna wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khossataini fitini wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, malam hari ini malam yang terakhir, malam yang sangat menentukan sekali. Apabila malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya mudah kubro selama 4 hari ini diterima. Tapi apabila malam hari ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mudah kubro kita sampai 3 hari ditolak pula. Apabila ini yang terjadi para hadirat, gara-gara kita yang kurang tepat, umat masyarakat yang tidak tahu dosa sama sekali ikut menanggung beban atas perbuatan kita. Karena itu saya minta seluruh mujahidin wal mujahidat, baik yang di air dan di muka ini, yang di jalan-jalan, yang di warung-warung, semua supaya perhatian. Untuk semua sementara warung-warung ditutup, nanti ditunda lagi setelah acara selesai. Semua mari ngetok kekuatan batiniah kita, munajat dan menangis kepada Allah SWT. Sebab pernah terjadi pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika itu sudah lama tidak ada hujan. Kemudian Nabiullah Musa mengajak umatnya untuk minta hujan. Semua dikeluarkan, binatangnya, anak kecil, bayi, suami, istri, semua diajak menangis, dipimpin langsung oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah beberapa jam dan hari tetap tak kunjung ada hujan. Kemudian Nabi Musa matur, ya Allah, gerangan apa yang menjadikan sebab? Kami sudah mengajak semua umat, tidak ada yang tertinggal, sampai anak bayi pun kami ajak, binatang-binatang ajak. Allah tetap tidak memberi hujan. Dijawab oleh Allah, ketahui ya Musa, kamu memang sudah melaksanakan mohon kepadaku tentang hujan, tapi ketahuilah bahwa di antara ribuan orang itu ada hanya 1 orang yang hatinya gelap, tidak menghadap pada Allah, gelonjong, bahkan maksiat. Di saat berdoa itu dia tidak menghadap pada Allah. Itulah sebabnya aku tidak berijabah. Para hadirin yang kami hormati, karena itu mari setelah memberitahu kepada umatnya, wahai umatku, mengapa kita bermohon tidak diberi, pada kita sudah menangis semua di tengah lapang dengan situasi terik yang panas, peluh sudah bercucuran, tetap tidak diberi, karena di antara kamu ada 1 orang yang tidak sungguh-sungguh menghadap pada Allah. Tolong, hai orang yang merasa demikian, mari kita bersama mendekat pada Allah Ta'ala. Dan akhirnya diberi. Para hadirat ini malam yang terakhir, kita akan menangis mohon kepada Allah SWT. Jangan ada di antara kita yang seperti cerita Nabiullah Musa alaihissalam, terutama para kita panitia penyelenggara, para khotimul wahidiyah, para pramu-pramu, mari, terutama saya, anak dan istri saya sendiri, para hadirat. Nabi Nuh anaknya Kan'an mati kafir, selalu di hadapan Allah sama semua, mari menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita diberi tuntunan bayai
yang telah kita fahami bersama, lillah billah li rasul bi rasul. Kita diberi amalan salat waidiyah yang berfadilah menjerikan hati dan ma'rifat billah, dan telah kita rasakan bersama-sama betapa asrornya as-salatul waidiyah, dan itu harus kita syukuri Pak Haji dengan mengamalkan dan menyampaikan yang hak. Karena balighu anni walau ayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran Rasulullah SAW telah kita terima, kita amalkan, kita hayati, langsung menjadi hak saudara kita yang belum menerima. Begitu Mbah Yai sering dawuh as-shalawatul waidiyah. Setelah sampai pada kita masing-masing, kita amalkan, ajarannya kita terapkan, adabiah kaifiyah sudah diberi dan kita rasakan. Sekaligus otomatis ini menjadi hak saudara kita yang belum mendapatkan waidiyah. Karena itu pada hadirat, apakah sudah ajaran Mbah Yai ini sampaikan kepada keluarga kita, tetangga kita, mereka yang punya hak. Mereka tidak tahu kalau dia punya hak, tapi suatu saat nanti di hadapan Allah, jika sudah di hadapan pengadilan yang agung di hadapan Allah, semua akan dibuka, semua akan menuntut kita. Wahai kiai, wahai saudara, wahai ayah, wahai ibu, mengapa dulu aku tidak dikenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayah ibu hanya kenal sholat waidiyah dan ajarannya dipakai sendiri. Aku anaknya, aku tetangganya, aku muridnya, justru tidak dikenalkan, hingga aku sekarang jadi orang yang sesat, orang yang buta mata hatiku, dosa banyak, dan aku akan dimasukkan neraka gara-gara panjenengan semua. Maka aku tidak mau masuk neraka, gantinya panjenengan. Kita mungkin para hadirat nanti akan diseret di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di antara kita yang sekarang duduk, besok saling kejar mengejar di antara kita karena ada hak-hak adamiyah yang belum kita selesaikan. Dan hak adamiyah itu bukan hanya materi, tapi iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Hingga mereka menuntut, diminta amal-amal kita untuk digantikan. Amal kita habis, kita disuruh menerima dosanya, menggantikan dosa mereka. Mari kita bayangkan, jangan-jangan yang terjadi adalah diri kita sendiri. Karena itu sekali lagi, sebagaimana apa yang sampaikan Mbah Yai, balighu anni walau ayah, sampaikan yang datang dariku walau satu ayat. Lebih baik satu ayat dari satu Al-Quran tapi tidak ada manfaatnya. Para hadirin hadirat yang kami hormati, dan Rasulullah pun mendorong, laisa minna malam yahtamma bi amril muslimin, duduk suatu golong aku atau bagian dariku atau umatku, mereka itu yang hanya untuk memikir dirinya, iman dirinya, sadar dirinya, kaya dirinya, alim dirinya, sementara dia membiarkan terlantar masyarakat, tidak kenal Allah, masyarakat terlantar, ekonomi hancur. Mereka itu bukan daripada umatku, kata Rasulullah SAW. Kalau kita nanti ternyata dalam catatan umat Nabi kita tidak ada, lantas kita akan ikut siapa para hadirin? Itulah hal yang akan kita hadapi. Karena itu sekali lagi, mari, kalau yang di rumah masih kurang aktif di dalam perjuangannya, di rumah masih terlalu fokus dalam pasangan sendiri, mari, masyarakat menunggu, berteriak, dan akan menuntut kita. Kedua, Mbah Yai mendidik kita dan melibatkan kita dan satu gerakan perjuangan kepada Allah SWT. Kita dibimbing ikut bermujahadah, berbimbing berjamaah, berusbu'iyah, berrubu'usanah, bersusanah,
dan kubro, merupakan suatu bimbingan bahayai untuk dilibatkan, diangkat menjadi pejuang-pejuang kesadaran pada Allah. Ini satu kehormatan yang luar biasa yang sebelumnya kita tidak kenal perjuangan, taunya diri kita sendiri. Kita diam, ada orang yang kelaparan diam, orang yang tidak punya iman diam. Pokoknya saya sendiri. Oleh beliau dituntun, diajak, dan alhamdulillah kita sekarang menjadi orang yang sedikit banyak bisa ikut berjuang untuk umat dan masyarakat yang sebelumnya kita tidak tahu apa-apa. Dan apabila kita betul-betul melaksanakan dan ikhlas, Rasulullah pun menyampaikan tubalil muslikhina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Alangkah bahagia, bejo, kemayangan wong kaya ngono kuwi. Orang-orang yang mau berjuang untuk umat dan masyarakat demi kebaikan iman Islamnya. Para hadirin yang kami hormati, humul muqarrabuna yaumal qiyamah, mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang yang muqarrabun kepada Allah, para wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah, para al-ghaus, dikumpulkan ke arah hanya kita mau menyampaikan satu lembaran wahidiyah pada mereka. Kadang hanya menyampaikan ya Sayyidi Rasulullah dengan ikhlas, dan orang yang diamalkan oleh Allah diberi hidayah, kita akan diselamat dari api neraka. Karena itu mari para hadirat kita laksanakan apa bimbingan bahayai. Dan apabila kita tetap melonjong, bisa satu saat kita akan tercoret dari barisan bahayai qaddas rasirah waradulhan. Lantas kita akan pergi kemana? Akan ikut siapa para hadirat? Kita dikenalkan kelembagaan PW baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan jamaah-jamaah. Kita ada kala yang oleh Allah diangkat, yaitu menjadi PW baik itu tingkat kabupaten sampai ke desa. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi pembantu, semua dilibat dan tidak setiap orang berhadirat. Satu kehormatan yang luar biasa. Apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh ikhlas, maka kita akan menjadi pejuang-pejuang, menjadi syuhada perjuangan nanti para hadirat. Dan sana indirek di belakang bahayai qaddasul sirah fi daril akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, setelah kita dibimbing, kita didik menjadi dai dan daiyah, ada upgrade dai yang sebelumnya kita tidak mengenal berdakwah secara kolektif, yaitu di podium. Kita dididik bagaimana kita menyampaikan secara massal, akhirnya juga diangkat oleh perjuangan menjadi dai dan daiyah di daerah-daerah. Sementara agak lagi yang diangkat jadi panitia, diberi kehormatan jadi KPW, KPK, kader koperasi wahidiyah, kader koperasi, kader perjuangan wahidiyah, banyak. Itu satu panggilan perjuangan, kehormatan yang luar biasa para hadirat. Tidak setiap pengamal bisa menduduki itu kalau tidak mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak yang sebelumnya orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak kenal perjuangan, tidak kenal ilmu agama. Bahkan kalau kita yang asalnya belum seagama dengan kita, asalnya nakal, mau dijalankan, diangkat derajatnya oleh Allah SWT menjadi pejuang-pejuang kafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sowan pada saya setelah diangkat dari PW, mereka nangis, duh mau kula yang bodoh, kula mboten duwe ilmu agama, kula mboten duwe ilmu organisasi, kula mboten duwe. Ajeng kok di panitia, dari PW, dari DKW, niki modal kula napa. Ini nangis pada saya. Jangan takut, tazan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita, Rasul bersama kita. Kalau sungguh-sungguh nanti akan tolong banyak
Orang itu yang tidak bisa diberi roh bisa seketika para hadirat. Banyak ada satu pengamal Waidiyah yang aslinya tidak pernah sembahyang selama hidup. Dia tidak kenal agama selama hidup. Ini daerah Agung Tengger sana ini. Kemudian dia dikenalkan Waidiyah. Baru ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyid, oh dipempeng itu aja. Ini alhamdulillah. Setiap malam didatangi orang, diajari sholat, diajari toharoh, sesuci, diajari wudhu. Setiap malam mujahadah dia diajari itu sampai akhirnya bisa sholat. Setelah 40 hari khatam, dia bisa toharoh, dia bisa wudhu, bisa kaifiyah ibadah, hal semua bisa. Kemudian datang, ternyata yang datang adalah maaf, saya berhandat. Para bapak, para ibu, ini fadlnya Allah SWT. Kalau nggak ada fadl kita tidak bisa, kita buta semua para hadirat. Karena itu nikmat Allah yang diberikan pada kita ini sungguh nanti dicabut oleh Allah SWT semua karomah itu semuanya nanti. Dan kita ada orang yang hina rahindallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah Tujuan Waidiyah setapak demi setapak makin maju. Penyiaran sudah sampai Nusantara, di seluruh barat sudah ada semua, di Iran Utali, di Nabi, di Merauke, Manukari, di Fak-Fak, sudah ada semua. Di Sulawesi banyak, sampai Nadu, sampai Flores, di Bali, dan alhamdulillah Bali sudah banyak ngamal dari teman yang belum Islam. Kemarin kita tahu, yaitu teman kita Mangku di Bali, berdan datang, bahkan pandita datang. Dan alhamdulillah sudah jamaah, kemarin laporan lebih 200 pengamal Hindu muahidah di Bali, alhamdulillah. Kemarin hari pertama datang, entah sekarang sudah pulang, ada 200 sudah jamaah kita. Dan disuruh jangan jamaah diri, harus menyatu yang Islam dan yang belum Islam. Nanti ada yang Hindu, ada wahidah yang Islam, jadi satu, sama di hadapan Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana taufik hidayahnya Allah saja kita tunggu nanti berhandat. Kita tidak menyebut Islam, Allah nanti akan membimbing mereka berhandat. Alhamdulillah sudah sampai mana-mana. Alhamdulillah Waidiyah bukan hanya soal keimanan, tapi juga dibangun pendidikan. Di daerah-daerah ada TK ratusan, ada SD, dan kita bentuk SMP, bentuk pondok-pondok pesantren di daerah-daerah. Kita kader para remaja dari kiai-kiai dalam ulama kita tugaskan di daerah-daerah nanti. Dan alhamdulillah ini sedang kita ajukan izin pendirian atau Universitas Waidiyah, meningkatkan dari tinggi ekonomi Waidiyah dan sekolah tinggi ilmu agama Islam Waidiyah diupgrade menjadi Universitas Waidiyah yang membuka 6 fakultas dan 12 jurusan yang sudah berhadirat. Semuanya akan menambah lancar dalam perjuangan ilallah wa Rasulullah SAW. Memang Yai menyampaikan yukti'ullazi hakin hakoh takdimul aham fal aham sumal amak fal amak. Segala bidang kehidupan harus kita isi. Tidak boleh hanya satu segi ibadah di masjid tok, tidak boleh. Kerja saja tidak boleh. Semua kewajiban kita baik Allah hablum minan nas minal makhluk semua kita isi. Diri kita sendiri punya kewajiban kepada rumah tangga kita, kepada istri anak kita, kepada diri kita, pada baju kita. Semua makhluk menuntut belum diberikan. Pakaian harus dicuci, fisik dijaga kesehatannya dan mandi. Menciptakan itu hak daripada makan dan kewajiban daripada para bapak, para ibu yang hormati. Demikian kita diangkat dari orang yang tidak kenal perjuangan Waidiyah, sebagaimana zaman Rasulullah SAW jahiliyah tidak bisa membedakan mana yang batil, mana Tuhan yang mana yang bukan Tuhan atau arca, maka disebut jahiliyah.
bahkan wanita pun sangat dibenci dan banjir. Kita tidak bisa membedakan antara iman dan syirik. Kita tidak bisa membedakan ya antara maksiat dan tidak maksiat, terutama maksiat yang syirik. Alhamdulillah, tadi bisa disinggung-singgung oleh pembicara tadi bahwa syirik itu sangat halus sekali, nyaring angin, sulit sekali. Tadi digambarkan seperti asap ya, yang berjalan di tempat gelap di batu yang hitam. Nafsu lebih daripada itu. Nafsu diajak mendekat, nafsunya Prabu ingin mendekat pada Allah. Nafsu dia orang alim, namanya yakin alim, sulit sekali membedakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baru saja pulang dari perang Uhud, dawuh pada sahabat, nanu ja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ya Rasulullah, jihadul akbar, jihadun nafsi.